Gitu ya. Kita di sini di Ponpes ini bukan Abia sendirian yang ngajarin ya. Karena kalau Abia kan di sini ibaratnya ketua yayasannya, yang aku yang ngelola. Kita bagian penjelasan, kita pun ini ada khusus bidang-bidangnya gitu ya. Jadi bukan berarti Abia langsung ngajarin semuanya, masya Allah gitu ya. Karena kalau di sekolah pun kepala sekolah nggak mungkin ngajar pelajaran semua pelajaran gitu kan ibu-ibu ya. Nah makanya aku lebih semangat insya Allah. Umat fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini Abi akan bahas ini kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul ini karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, ya, yang mana beliau merupakan salah satu pengarang kitab daripada kitab Tafsir Jalalain bersama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah ta'ala. Sebetulnya kitab Lubabul Hadis ini sudah disyarah menjadi kitab tanqih atau tanqihul qaul. Ya, tapi pada kesempatan ini kita akan buka sedikit. Ya, barangkali tidak lama karena hari ini kita ada. Kenapa, Dedek? Ya, jadi sore hari ini kita ada beberapa agenda. Yang pertama kita memang ada pengajian sedikit ini barangkali. Ini bukanlah sebuah tausiah, bukan ceramah, ya. Ini seolah-olah nasihat buat Abia pribadi. Umumnya kalau ada manfaat boleh diambil, ya, karena Abia sendiri tidak layak memberikan nasihat, tetapi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang baginda Rasul sampaikan, adinu nasihat, agama itu dengan nasihat. Untuk siapa? Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk umat. Itulah sebetulnya hakikat daripada agama Islam. Kemudian setelah nanti pengajian ini kita ada doa bersama. Nanti ibu-ibu jangan dulu pulang. Ya, sebab ini satu komite ceritanya alhamdulillah ada rezeki, beli traktor sama beli apa ya, beli motor begitu ya, itu ceritanya begitu. Jadi meminta doa dari ibu-ibu, dari ummahat, dari kurang kali sadayana gitu nya, nyusun video anak gitu, orangnya doa bersama. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan gali sedikit ini tentang kalimat-kalimat yang sangat baik dalam kitab Lubabul Hadis. Ini tentang fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tuanya bersyukur, alhamdulillah. Yang sudah tiada kita doakan, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dan menerima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada halaman 158 ini pasal yang ke-30 disampaikan. Jadi pada pasal yang 30 ini ada sekitar 10 hadis yang membahas bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini terutama untuk anak-anak kita, putra-putri kita, ya, karena mereka adalah gambaran daripada diri kita. Ya, tetapi tadi itu lingkunganlah yang paling berperan sebetulnya ya. Karena kadang-kadang di keluarga kita didik seperti ini, seperti itu, tetapi ya, lingkungan sangat berpengaruh pada putra-putri kita. Pada halaman 158 disampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ini hadis yang sahih. Pada hadis yang pertama ini yang sering dihafalkan, disampaikan, hanya saja lafaznya kalau misalkan para santri mah kalau melogat barangkali ini ridhollahi fi ridhol walidain. Kalau di sini ridho rabbi fi ridhol walidain, ya. Jadi antara Rabb dan Allah di sini memang ada sedikit perbedaan, tapi maksudnya sama. Apa kata baginda Rasul? Keridhaan Allah terletak daripada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah wasutullahi fi suhtil walidaini. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi ini untuk anak-anak semua, terutama para santri, harus ingat dengan baik, ya, bahwasanya jika Allah ingin ridho kepada kita, maka yang paling utama, karena kata ulama sudah disampaikan, orang yang paling sakti di alam dunia ini, ya, itu adalah orang tua dan guru. Ketika itu ada seorang jamaah datang kepada seorang wali,
Wahai wali Allah, aku datang kepada engkau. Aku memohon agar engkau mendoakan diriku, memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walinya tersenyum. Wahai kau fulan, apakah engkau di rumah punya orang tua? Punya. Mereka masih hidup? Masih hidup. Sesungguhnya doa orang tua itu lebih bagus daripada doanya 70 wali. Nah ini subhanallah. Nah itu ya, para santri ya. Jadi doa orang tua itu lebih bagus daripada doa 70 wali. Maka jika masih ada orang tua, mintalah kepada orang tua. Ya, minta doanya, minta ridhonya, karena itulah sebaik-baik ucapan. Tetapi bagaimana dengan kita yang orang tua mungkin ibu-ibu sudah nggak ada orang tuanya, maka tugas kita adalah mendoakan mereka. Ya, insya Allah akan jadi keberkahan untuk hidup kita. Kemudian disampaikan kembali wa qala alaihi salam biru abakum tabarrakum abnaukum wa ifu ta'ifa nisaukum. Apa kata baginda Rasul? Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan jagalah kehormatan wanita lain, niscaya orang lain akan menjaga kehormatan istrimu. Ya. Jadi pesan baginda Rasul itu sangat simpel, ibu-ibu, sangat sederhana. Ya. Bisa jadi anak-anak kita nakal karena kita dulu pernah nakal. Ya, bisa jadi anak-anak kita agak tengil karena kita dulu pernah tengil. Ya. Maka di sini kata baginda Rasul, ya, biru abaakum tabarrakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Abnaukum wa ifuna ta'ifa nisaukum. Jadi singkat cerita, jika kita menjaga kehormatan wanita lain, maka orang lain akan menjaga kehormatan istri-istri kita. Ya. Makanya kalau Abiyama di sekolah itu di SMA kalau lagi ngajar, itu kan banyak laki-laki yang suka colak-colek, ya, suka berbuat maksiat, ya. Itu kepada perempuan-perempuan. Jadi ada lewat main tempat oleh-oleh. Padahal dalam syariat tidak boleh begitu. Ya. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana? Ya, paling Abiyah menjelaskan jika kita menghormati perempuan maka sama dengan menghormati ibunya. Jika kita melecehkan perempuan maka sama dengan melecehkan ibunya. Ya, maka oleh karena itu tugas kita bagaimana caranya nih, terutama para santri, ya, jagalah nama baik orang tua, nama baik ibu dengan diri kalian. Ya, karena masa-masa seperti ini kata ulama, ya, dosa anak-anak kita yang terbuka auratnya itu akan sambung kepada orang tua. Ya, akan mengalir. Ya, makanya kata baginda Rasul, barang siapa seorang perempuan keluar rumah satu langkah tidak untuk aurat, maka satu langkah pula bapaknya masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah mimin dari. Ya, paling kalau sudah jadi orang tua timbang ya Allah, ya, kok anak saya gini amat, gitu ya. Paling bisa introspeksi diri. Tetapi itu bukanlah hal yang yang terakhir juga. Kita masih punya kesempatan masukkan anak-anak kita, putra-putri kita ke pondok-pondok yang insya Allah di sana akan dididik dengan guru-guru, ya, dididik dengan para ustaz-ustazah yang insya Allah akan mengumpulkan kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Ya, masya Allah. Nah, di sini disampaikan kembali oleh baginda Rasul, wa qala alaihi salam, man asbaha wa lahu aqwani radiyan anu awaduhuma mudiyatahu abwadul jannah wa man amsa lahu aqwani sahifani alaihi ahaduhuma mudiyatahu abwadul jahannam. Apa kata baginda Rasul? Sahabat jalmi anu dina waktu enjing-enjing diridhoi dipasihan senyuman ku orang tuanya, ya, diberikan senyuman yang manis, ya, oleh kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya.
Jadi kalau ada anak-anak yang kemudian ya anak-anak itu kemudian apa kata baginda Rasul? Man asbaha walahu abwani radiyani anhu aw ahaduhuma qutiyat lahu abwabul jannah. Jadi sahabat ya putra-putri orang dina waktu ending dipaskan ridho kedua orang tuana gitunya atau salah sahihina maka eta teh bakal dibuka naon dibuka abwabul jannah pintu-pintu surga. Jadi sukan itu udah berkolor ya. Jadi para santri, putra-putri kita kurang kali terkhusus. Jadi endingnya nanti kudu buka lebih pagi, gitu ya, kudu semangat. Makanya nih ibu yang punya anak pagi-pagi senyumin aja. Ya, karena kenapa? Kalau kita senyum sama anak kita ridho sama anak kita, maka terbukalah pintu-pintu surga. Yang melihat tahu abwabul jannah. Dilanjutkan waman amsa walau abwani sa'itani alaika wahaduhuma mutiat tahu abwabu jahannam. Jeung sahabae lamun di waktu sonten sore eta teh tiba-tiba dimurkai digeuleuhan teu diridoi ku ayah ibuna ku ibu ramana gitunya atau salah sahijina apa kata baginda Rasul mutiat tahu abwabu jahannam maka akan dibukakanlah baginya pintu-pintu neraka jahanam. Jadi saudara sama kurang ngambok eta ka urang kali ka putra-putri urang sarua jeung muka pintu neraka. Jadi orang tuanya udah anak itu. Kadang-kadang anaknya sok ngeuleukeun gitunya. Kadang-kadang waduh makana abdi nitip sesuai dengan pesan baginda Rasul ya la taqwa walakan dan janganlah kau marah niscaya bagimu surga. Ini pesan berharga yang mesti kita ketahui sebagai bentuk ya bahwa kita itu menjalankan perintah baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan di zaman ini banyak anak-anak yang barangkali suka melawan kepada kedua orang tua ya. Dan ini harus disampaikan. Jadi abang bilang begini sebagai orang tua sampaikan kepada putra-putri kita, nah nggak boleh begini. Nanti kalau kamu bikin mama marah, nanti pintu neraka akan terbuka. Itu betul. Nah kalau kamu bikin mama itu bahagia, bikin senang, nanti pintu-pintu surga akan terbuka. Begitulah pesan indah daripada baginda Rasulullah SAW. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua maka disampaikan di sini oleh baginda Rasul, "Idza kunta fis sholati fada'aka buka fa'ajibhu wa inda'aka ummuka fa'ajibha." Apa kata baginda Rasul? Bahkan jika kamu seorang anak ya sedang sholat sunnah, lagi sholat duha, sholat tahajud, selain daripada sholat fardu, kemudian ayahmu memanggilmu. Nah, sini dulu bantuin ayah. Ya, maka jawablah kata baginda Rasul, jawablah panggilannya dan jika ibumu memanggilmu, maka kamu juga jawablah panggilan daripada ibu. Boleh nggak batalkan sholat? Boleh. Tapi syaratnya sholatnya yang sunnah. Ya kecuali kalau ada yang fardu, kita sedang sholat tiba-tiba ada hal yang darurat, kita boleh batalkan. Ya, karena kenapa? Kita hubungan dengan Allah harus dijaga, tapi tetap utamakan hubungan antar manusia. Karena Allah itu Maha Pengampun, tapi jangan dijadikan alasan kalau kita tidak sholat. Ya, sholat tetap harus berjalan. Ya, karena sholat merupakan kewajiban. Nah di sini masya Allah. Ya banyak sekali bagi pesan-pesan daripada baginda Rasul. Ini Abi juga nggak tahu nih sampai sekarang ya apakah jadi orang yang berbakti apa durhaka gitu ya karena banyak dosa. Kadang-kadang datangnya baru sekarang, masya Allah. Apalagi yang orang tuanya sudah tiada ya. Barangkali baru mengenai selama ini kita berbuat dosa pada mereka yang mungkin tidak sengaja. Ya, dalam Al-Quran disampaikan kita bilang saja kepada orang tua itu udah kategori durhaka, dosa yang besar. Makanya tolong di para santri ya, yang akhwatnya, yang ikhwannya,
tolong jaga ibu-ibu kita. Jaga ibu kita. Kalau ibu banyak berarti ya. Ibu kita jaga, bapak kita jaga, begitu ya. Jaga perasaan mereka, jaga diri mereka. Ya, kita nggak tahu usia mereka sampai kapan. Ya, jangan sampai ketika kita baru ingat mau membahagiakan mereka, kata mereka sudah tiada meninggalkan kita. Masya Allah. Ya. Kemudian di sini disampaikan pula oleh baginda Rasul, man ada walidayhi au ada ahaduhuma yadkhulun nar. Sahabat jalmi anu menyakiti kedua orang tuanya, sengaja menyakiti baik ayahnya ataupun ibunya, apa kata baginda Rasul? Yadkhulun nar, dia itu akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, bentar-bentar neraka, bentar surga, gitu ya. Karena memang jalan ini tidak ada jalan lain selain daripada jalan soleh dan jalan salah. Begitupun di akhirat antara surga dan neraka. Kemudian bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang tua? Ya, kata baginda Rasul, birrul walidaini kafaratul lil kabair. Ya, kata yang sangat simpel, yang sangat sederhana, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti, berbuat baik, melayani mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka. Ya, kafaratul lil kabair. Ya, maka dapat menghapus dosa-dosa besar. Ya, bagi orang tua yang sudah tiada, ya kita doakan lagi, doa lagi begitu ya. Jangan pernah jemu untuk terus berdoa, karena mungkin dengan doa itulah Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ya, ini banyak pesan yang sangat luar biasa yang kita menyampaikan semuanya. Ya, ini kalau kita bicara tentang hukum Allah, masya Allah ya. Kayaknya ini, apalagi di zaman ini banyak anak-anak yang pernah melawan orang yang luar. Ibu pernah nggak dilawan sama anak? Sering ya kayaknya ya. Ini agak masalah. Ya. Bingung ya. Kita mah padahal nggak pernah ngajarin yang nggak baik ya. Kita ngajarin yang baik-baik menurut kita. Ya, udah sholat, udah sholat. Kadang-kadang bapak ulang tadi udah sholat, begitu ya. Jadi kadang-kadang anak pun itu meniru daripada perbuatan kita selaku orang tua. Tapi ya kalau udah jadi orang tua, udah punya anak tua, ada kerasa gitu ya, sakar kamar hidup gitu ya. Paling dua anak begitu ya. Kira-kira suka jadi kumaha gitu ya. Makanya sama ibu-ibu kalau kita doanya, ini yang kedua dia Muhammad Sayyidul Ramadan. Ya dari Sayyid mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang bisa mengangkat derajat keluarga, intinya anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Termasuk ini juga nih bersama yang berguna itu udah nanti saya ya yang berguna kuning meskipun ada sedikit kecil ya, tapi itu anak pertama begitu gitu ya, itu aktif banget gitu ya. Alhamdulillah kita doakan semua. Begitu pun Nabiya dan kita semua doakan anak-anak kita jangan pernah berhenti untuk mencintai mereka ya, walaupun mereka kadang tidak mencintai kita ya, karena memang tugas orang tua adalah mendidik. Tugas orang tua adalah bagi, kalau kita nggak bisa didik anak-anak kita, itu bisa dilepas tanggung jawabnya kepada guru-guru yang kita percaya. Apa aja ada masalah ya. Umi, Badeli, langsung di atas tabu 5 ya, apa mulai baik? Selalu standby. Nyampe. Pak anu numbean kadieu, tadi anak kieu tidak ada musola. Jadi ngarasul itu sampai tahun 10 jadi dilingkin mau kupingan air maralisan. Abang loncat aja, Pak. Loncat aja. Tadi dia sumberkan. Pilih putra putri, anu SMP, anu SMA, gitu ya. Koyo di pondok dia mangga. Ya, insyaallah sasarangan ini para ustaz, urang didik bisa putih urang ulah eta teh urang bae mampu henteu. Jika pondok baik karagok cenah sudah melakukan itu, udah umur mah ngaketaan
standby kota aya nama sehari 2 hari kan lumayan apa-apalan nambah ilmu gitu kan. Nah, masa itu bagus, kemudian udah ada makna, orang pada langsung kawitan beracara tasyakuran sekaligus ini doa bersama. Ada titipan amanah, jadi luka hiji, urang teh tasyakuran, kan itu ya, kemudian apa gitu ya. Terus anu kedua, ya teh, abdi teh sareng ieu memang kanu bagaimana? Donatur di Malaysia gitu ya. Di Habib terus rencana seueur anu ngadanaan kegiatan ieu. Jadi nu pidoana cenah ieu namina teh Bapak Sahijan. Bapak Sahijan itunya kalau dipanduakeun mudah-mudahan karena kan pikiran sehat terus keluarga lagi pikiran harmonis. Ayo doakeun mudah-mudahan semoga dikatakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tadi diangkat segala penyakit dan menyuruhanina amin, diberkatkan hidup ilmuna amin, sareng paling utama dijantenkeun jalmi anu beriman dan bertakwa amin ya robbal alamin. Mungkin sateras nama dari Bapak bertanya dijantenkeun heula bagi baik begitu. Demikian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur dari Robi yang mana pada kesempatan diberikan salah saya anu biasa pengawasan anu tempatna di pesantren Pondok Riyadhah Kalang Timpa Banten berbiasa hadir. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu anu sami hadir, Simabin hatur nuhun atas dasar kekompakan satu maha program anu gayakeun di Pondok Pesantren Riyadhah Kalang Timpa Banten. Alhamdulillah semakin kegiatan kami nabi ieu teh hiji buktos yen urang teh butuh ilmu agama kangge urang khususna nyaeta kangge umum nama kangge masyarakat umumna. Begituna sadayana aya hal anu perlu disampaikeun abdi keluarga abdi nyuhunkeun dinapunten samudaya kalepatan bilihna seueur kasalahan seueur kata-kata oge tingkah laku keluarga abdi nyuhunkeun dinapunten samudaya kalepatan. Oge aku putra abdi anu nyampikeun sim abdi ngarasa bangga ngarasa kumahanya bunga anu teu aya papadana ya abdi mah sakola ngabungkus teu sapertos kieu abdi ge sarua ya ngiring seolah-olah pangaosan ngiring kumahanya ketika urang ngayankeun salah satu kegiatan eta geus ngolokil eta teu apa-apa ya. Dan tujuan abdi mah nyata ari teu apal oge ari kurang ngiring mah bukan nama amal pikeun urang kusababna urang ngiring kana eta kegiatan anu pada khususna alhamdulillah abdi jangan lupa maksadang kamari bingung hari caritakeun lebih sombong ya gitu. Alhamdulillah kos KPSR traktor atau motor mudah-mudahan barang anu tos kamaribah di PSR abdi nyuhunkeun kaikhlasan sareng karidoan ibu-ibu nu aya di dieu nyuhunkeun pidoana
mudah-mudahan barang anu aya di tepang bagi sifatna tadi traktor oge motor aku ada traktor di anggena sing manfaat kami kehidupan abdi amin oge bila diusahakeun sing barokah hasil tina pengusahana oge eta motor aku meureun solat digunakeun ku keluarga abdi abdi nuhunkeun ridona hayang salamet anu usahakeunana ya hayang disebutna aman saya masalah soal itu oke anu ngagunakeunana panginten nyuhunkeun hayang dipanjangkeun umur dibabarakeun rezeki ya nyuhunkeun doa ibu sadayana amin ya rabbal alamin oke ibu-ibu kupituna kumahanya bukayan seperti itu atau dagang seperti itu panginten sakitu bae bapak sami abdi bila mungkin bulan ada-adanya itu tapuran kata banyak berdoa turun sifatna kaputra abdi ayat kiriman doa nyata yang kirim amanda oke bapak abdi bapak dari Basudin oke titipan istri abdi kaminya Bapak Sukarja, oke Abu Jawi, oke Bapak Ibu Sukarja, ya kita hanya terima doa. Panginten sakitu bae diabdi bilih aya kekurangan panginten jeung kekuranganna eta nyuwun diapunten samudaya kalampahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kurang ada